Sambil terus berdoa, campuran air daun bidara ini disiramkan ke tubuh jenazah dia. Walaupun hawa panas makin menjadi-jadi, bahkan lebih hebat dari ketika dia memberikan daun kelor. Dan ternyata sosok wanita berambut panjang dengan baju putih ini tidak hanya satu. Mereka berterbangan seolah-olah mengitari Maksum dengan suara antara suara tangisan, tawa, dan juga cekikikan. Itu terdengar sangat memekikkan telinga Maksum. Halo kerabat Nightmare, saya Arman. Selamat datang di Kismis, Kisah Mistis. Kisah mistis kali ini dialami oleh seorang pemandi jenazah saat dirinya mengurus dan memandikan seorang perempuan cantik yang tinggal di bawah kaki Gunung Salak. Cerita bermula ketika Maksum, sebut saja namanya Maksum. Beliau kurang lebih usianya sekarang sudah 60 tahun. Dan sudah lama juga berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah. Maksum mengalami kejadian mistis saat dirinya memandikan seorang jenazah yang ternyata memakai susuk di seluruh tubuhnya. Suatu hari, Maksum menerima kabar duka ada tetangganya yang meninggal. Dia adalah seorang perempuan bernama Dia. Dia adalah seorang janda beranak satu. Dia sempat bekerja di Jakarta untuk menghidupi anak sematawayangnya, namun tiba-tiba suatu hari dia pulang dalam kondisi sakit. Bahkan kondisinya pun tak lazim. Kulitnya berwarna kuning, matanya sayu, perutnya membesar. Dan menurut dokter, dia menderita penyakit liver akut. Perempuan yang baru saja berusia 30 tahunan ini setelah berjuang melawan rasa sakitnya, akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Setelah mendengar kabar tersebut, Maksum pun langsung bergegas untuk ke rumah duka. Dibantu oleh ponakannya, sebut saja Nunung, Maksum bersiap untuk memandikan jenazah. Sesampainya di rumah Dia, Maksum dan juga Nunung dibantu oleh ibunya Dia, sebut saja namanya Ibu Sri, telah siap untuk memandikan jenazah Dia. Dan kejadian aneh dimulai saat basuhan pertama ketika mereka hendak mewudukan jenazah Dia. Tiba-tiba telinga Maksum berdengung. Ketika itu Maksum sampai tidak bisa mendengar suara apapun kecuali suara angin. Suasana berubah menjadi sangat sunyi, padahal semuanya baik-baik saja, masih tetap ramai. Ketika itu Maksum melihat ke arah jenazah Dia, dan yang dia lihat, sosok Dia telah duduk dengan mata yang kaku, pandangan yang kosong, dan dia meminta tolong. Kepada Maksum, Dia bilang, yang intinya dia minta kalau jenazahnya disempurnakan. Tiba-tiba setelah percakapan antara Maksum dan juga arwah Dia, pundak Maksum ada yang menepuk. Dia pun tersadar dari lamunannya dan kondisi kembali normal. Dia bisa kembali mendengar suara-suara di sekitar, dan ketika melihat Dia, Maksum melihat jenazah Dia terbaring di atas batang pisang. Semuanya kembali normal. Setelah itu tiba-tiba Maksum meminta untuk dicarikan daun kelor kepada ibunya Dia, Ibu Sri. Setelah daun kelor didapat, dia langsung mengusap-ngusapkannya ke tubuh Dia, tentu sambil berdoa. Anehnya, setelah daun kelor diusapkan di tubuh jenazah Dia,
ada rasa tarikan dan juga hawa panas yang tiba-tiba muncul. Sambil terus berdoa dan mengucapkan takbir, tiba-tiba terjatuh satu benda kuning keemasan di lantai. Maksum pun terus mengusapkan daun kelor ke jenazah dia. Walaupun hawa panas makin menjadi-jadi, tapi kali ini usahanya seolah tidak membuahkan hasil. Seperti ada sesuatu yang masih tertahan di dalam tubuh dia. Lalu kemudian Maksum teringat kalau dia masih punya bubuk daun bidara, peninggalan dari ibunya, dan belum pernah terpakai. Maksum pun mengambil bubuk daun bidara ini, kemudian mencampurkan ke dalam air yang digunakan untuk memandikan jenazah dia. Sambil terus berdoa, campuran air daun bidara ini disiramkan ke tubuh jenazah dia. Walaupun hawa panas makin menjadi-jadi, bahkan lebih hebat dari ketika dia memberikan daun kelor. Lalu tiba-tiba muncul kilatan-kilatan berwarna kuning keemasan dari tubuh jenazah dia. Dan perlahan-lahan kilatan-kilatan cahaya itu membentuk sesosok wanita berbaju putih dan berambut panjang. Dan ternyata sosok wanita berambut panjang dengan baju putih ini tidak hanya satu. Mereka berterbangan seolah-olah mengitari Maksum dengan suara antara suara tangisan, tawa, dan juga cekikikan. Itu terdengar sangat memekikkan telinga Maksum. Bahkan ada salah satu sosok yang berusaha mencekik Maksum. Maksum pun tidak berhenti berdoa dan mengucapkan takbir. Hingga akhirnya kesadaran Maksum pun berhasil dia dapatkan. Sri dan Nunung pun yang saat itu melihat kejadian itu juga ikut ketakutan. Mereka berdua bingung dengan apa yang dirasakan oleh Maksum. Dan mereka juga bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang terjadi. Setelah tidak berhenti berdoa, hawa panas pun akhirnya berangsur mereda. Dibarengi dengan suara benda jatuh ke lantai. Ya, butiran emas yang jatuh dari tubuh jenazah dia. Sambil terus berdoa, Maksum pun mengumpulkan semua butiran emas itu dan memasukkannya ke dalam satu kantong berwarna putih. Lalu kemudian Maksum meminta kepada Sri, ibunya dia, untuk membuang benda-benda itu ke laut. Akhirnya, prosesi memandikan dan juga mengurus jenazah almarhum dia pun telah selesai. Jenazah dia akhirnya bisa disolatkan dan juga dikebumikan dengan layak.